Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Nuzulul Quran dengan dosen pengampu Haji Imam Masrur, MTHI, dengan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri, Siti Anggraini, dengan NIM 21204069, dan rekan saya, Nur Azizah, 21204071, dan yang terakhir Lintang Nur Wahyundaru 21204074. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan salah satu cabang ulumul Quran. Secara bahasa, Nuzulul Quran merupakan bentuk kalimat yang terdiri dari susunan kata idafi, yaitu nuzul sebagai mudhaf dan Al-Quran sebagai mudhaf ilaih. Dalam Al-Quran, kata nuzul sering disebut dengan bentuk bervariasi, seperti nuzul, inzal, tanazul, tanzil, dan munazal. Kata nuzul merupakan bentuk kata yang berasal dari nazala yanzilu. Nuzul secara harfiah bermakna perpindahan dari atas ke bawah, baik secara fisik maupun non-fisik. Maka dari itu, kata nuzul selain menunjukkan tempat, namun juga menunjukkan derajat. Dalam Al-Quran, kata nazal pada umumnya menunjukkan pelaku adalah Tuhan, sedangkan objeknya merujuk pada kitab-kitab yang diturunkan. Sedangkan menurut istilah, nuzulul Quran adalah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita ketahui pengertian nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Quran. Pengertian tentang nuzulul Quran, beberapa ulama berpendapat berbeda, di mana membuat perbedaan di antara dua kelompok. Kelompok pertama, pendapat ini dianut oleh Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran, tanpa harus memalingkan makna lafadz nuzul dari makna yang hakiki ke makna majazi. Pendapat kedua mengatakan bahwa nuzul di sini harus dipalingkan dari makna hakiki ke makna majazinya, seperti pemberitahuan dan pemberian pemahaman lainnya. Jadi, nuzulul Quran adalah proses pemberian pemahaman tentang Al-Quran kepada malaikat atau Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari kontroversial tersebut, hakikat nuzulul Quran adalah Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Penyampaian ini dilakukan tahap demi tahap dimulai dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia sampai kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Turunnya Al-Quran sebagai penyempurna dari agama-agama tauhid sebelumnya. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidaklah sekaligus melainkan secara tahap demi tahap. Secara berangsur-angsur, banyak hikmah yang akan diperoleh, yaitu menetapkan hati Rasulullah, melemahkan lawan-lawannya, mudah difahami dan dihafal, penyusunannya akan sesuai dengan lalu lintas peristiwa atau kejadian. Tahap demi tahap ini dilakukan untuk membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, di mana kitab-kitab tersebut diturunkan secara sekaligus. Dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT membedakan redaksional kata dalam menurunkan kitab-kitabnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalam ayat di atas, dengan jelas Allah membedakan antara kata yang digunakan dalam menyebutkan turunnya Al-Quran dengan kata yang digunakan untuk menyebutkan turunnya Taurat dan Injil. Para ulama membagi proses penurunan Al-Quran menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfudz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana. Sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya.
Tetapi kapan saatnya dan serta bagaimana caranya, tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Mujid fi lauhim mahfud. Artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfud. Dalam sebagian tafsir Lauhil Mahfud disamakan dengan Kitabin Maknun, yang berarti kitab yang terjaga. Ketika Al-Quran di Lauhil Mahfud ini tidak ada yang tahu persis bagaimana wujudnya, karena Lauhil Mahfud adalah alam yang tidak terjangkau oleh manusia. Selain itu, juga tidak ada dalil tentang kepastiannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa wujud Al-Quran di Lauhil Mahfud adalah berupa hafalan malaikat. Pada pendapat ini pun masih diperdebatkan, apakah hafalan ini berupa lafaz ataupun makna. Akan tetapi, pendapat yang kuat adalah hafalan dalam bentuk lafaz yaitu bahasa Arab. Tahap kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi setelah berada di Lauhil Mahfud, kitab Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi ini. Hal ini didasarkan atas riwayat Ibnu Abbas. Tahap kedua ini berdasarkan pada firman Allah Quran Surat Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan Quran Surat Al-Baqarah yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam kedua ayat di atas menunjukkan kata inzal yang artinya menurunkan dan diturunkan secara keseluruhan. Selain itu, ayat-ayat di atas menerangkan bahwa pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah. Namun di sini terjadi pertentangan dengan kehidupan nyata Rasulullah, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Dalam hal ini, beberapa para ulama berpendapat ada 3 mazhab pokok. Mazhab yang pertama, pendapat dari Ibnu Abbas yang sejumlah ulama serta yang dijadikan pegangan oleh umumnya para ulama. Menurut mereka, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran adalah turunnya Al-Quran sekaligus di Baitul Izzah di langit dunia agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Beliau tinggal di Makkah sejak diutus selama 13 tahun, dan sesudah itu beliau hijrah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Pendapat ini didasarkan pada berita-berita yang sahih dari Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat, yaitu Ibnu Abbas berkata, Al-Quran sekaligus diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 23 tahun. Lalu ia membacakan, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasanmu. Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Surat Al-Isra ayat 106. Mazhab yang kedua ini diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan turunnya Al-Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di mana malam-malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Kemudian turunnya secara bertahap sesuai kejadian atau peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Maka dari itu Al-Quran diturunkan dengan cara satu cara, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya mazhab yang ketiga,
mazhab ini berkata bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan kepadanya setiap tahunnya. Dan jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sepanjang tahun. Mazhab ini adalah hasil ijtihad sebagian musafir tapi tidak mempunyai dalil. Adapun mazhab kedua yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dengan dalil-dalil yang sahih dan dapat diterima, tidaklah bertentangan dengan mazhab yang pertama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dengan demikian, Al-Quran Al-Karim itu 2 kali diturunkan. Yang pertama diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia, dan yang kedua diturunkan ke langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tahap yang ketiga yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nuzulul Quran yang ketiga kali ialah dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Mekah. Adapun dalil menurut proses ini yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Permulaan proses penurunnya Al-Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur pada momentum yang berbeda-beda pada semua waktu. Ada 3 pendapat bagaimana Jibril menerima Al-Quran dari Baitul Izzah untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendapat yang pertama menurut Al-Tibi. Mungkin turunnya Al-Quran kepada Jibril sebelum disampaikan kepada Nabi Muhammad, penerimaannya secara rohani atau melalui penghafalan di Lauhil Mahfudz. Pendapat ini dianggap kurang tepat untuk dijadikan pemahaman, karena penggunaan kata mungkin yang masih menimbulkan pertanyaan dan kebimbangan. Sedangkan pendapat kedua menurut Al-Muwardi, penerimaan Al-Quran oleh Jibril sebelum disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah melalui perantara malaikat di Arsy. Dalam hal ini, malaikat penjaga Arsy memberikan Al-Quran secara bertahap kepada Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sebagaimana cara ia menerimanya. Menurut pendapat lain, pendapat yang dikemukakan oleh Al-Muwardi tidak didukung oleh dalil yang dikuatkan, sehingga ide-idenya dianggap lemah. Pendapat ketiga merujuk pada pemahaman surat Al-Qadar ayat 1. Dalam pemahamannya, kelompok ini menjelaskan bahwa Al-Quran diterima oleh Jibril dengan cara diperdengarkan dan diberikan pemahaman oleh Allah kepada malaikat Jibril. Pendapat ini didukung oleh hadis Baihaqi, yaitu Allah dan hanya Dia yang mengetahui memaksudkan bahwa kami memperdengarkan dan memahami Al-Quran kepada Jibril. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh Az-Zarqani sebagai pendapat yang paling tepat dan sesuai. Waktu dan periodisasi turunnya Al-Quran. Periode turunnya wahyu Allah berlangsung selama 23 tahun yang terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah periode Mekah selama 13 tahun dan yang kedua adalah periode Madinah selama 10 tahun. Wahyu Allah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah disebut surat atau ayat Makkiyah. Sedangkan yang diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah disebut surat atau ayat Madaniyah. Untuk menentukan surat atau ayat Makkiyah dan Madaniyah dilakukan dengan qiyasi ijtihadi. Jika dalam surat Makkiyah terdapat ayat yang mengandung sifat madani, maka dikelompokkan ke ayat Madaniyah. Nah, apabila dalam surat Madaniyah terdapat ayat yang mengandung sifat Makki, maka dikelompokkan ke ayat Makkiyah.
Para ulama sepakat, setiap surat yang memuat kisah para nabi dan umat terdahulu, maka surat tersebut tergolong makiyah, dan setiap surat yang memuat kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat tersebut tergolong madaniyah. Pertama, periode turunnya wahyu Al-Quran. Periode pertama turunnya wahyu kurang lebih selama 4-5 tahun di Makkah. Nah, wahyu pertama turun adalah Iqra, dan Nabi belum dilantik menjadi Rasul yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima. Wahyu kedua yang turun adalah, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua inilah, Nabi ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima. Sedangkan wahyu ketiga yang turun adalah, wahai orang yang berselimut, bangun dan sholatlah di 1/2 malam serta bacalah Al-Quran dengan berlahan-lahan. Nah, wahyu Allah turun dengan tahap ini. Yang kedua ada pendidikan bagi Nabi untuk membentuk kepribadiannya. Dengan firman Allah yang berbunyi, wahai orang yang berselimut, bangun dan sampaikanlah, agungkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan syirik. Ketika memberi sesuatu, janganlah mengharap lebih dan bersabarlah dalam melaksanakan perintah Tuhanmu. Perintah ini disebabkan karena kami akan menurunkan wahyu yang sangat berat kepadamu. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang sifat Allah. Sebagaimana surat Al-Alaq dan surat Al-Ikhlas yang sebanding dengan 1/3 Al-Quran, karena surat tersebut menjelaskan tentang tauhid dan tazih atau penyucian Allah. Yang keempat ada keterangan tentang dasar akhlak mulia serta bantahan terhadap pandangan hidup orang-orang jahiliyah. Sebagaimana surat At-Takasun mengecam orang-orang jahiliyah yang menumpuk-numpuk harta, surat Al-Ma'un menerangkan kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim, serta pandangan agama tentang hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong. Nah, periode pertama turunnya wahyu ini menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab. Di antaranya, pertama, sebagian kecil dari mereka menerima dengan baik dakwah dan ajakan Nabi. Yang kedua, sebagian besar dari mereka menolak dakwah karena jahiliyahnya dan lebih mempertahankan tradisi nenek moyang. Periode kedua turunnya wahyu berlangsung selama 8-9 tahun di Mekah. Pada periode kedua ini, gerakan jahiliyah yang tidak senang dengan kedatangan Islam menggunakan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi, baik dari segi intimidasi, fitnah, penganiayaan yang menyebabkan Nabi dan para sahabat maupun pengikutnya hijrah ke Habsyah kemudian ke Madinah. Nah, pada periode kedua ini, ayat Al-Quran diturunkan dengan memberikan informasi tentang kewajiban-kewajiban pokok yang sesuai dengan keadaan, antara lain, pertama, seruan untuk berdakwah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik pula, karena sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang sesat, dan Allah juga lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang kedua, ancaman bagi kaum musyrik. Apabila mereka mendurhakai Allah dan berpaling dari kebenaran, niscaya Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Yang ketiga, tentang keesaan Allah. Manusia memberikan perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Mereka pun berkata, siapakah yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur? Katakanlah, wahai Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menjadikannya pertama kali. Wahai manusia, Tuhan telah menjadikan api dari kayu yang basah, lalu dengan kayu itu kamu menyalakannya. Tidaklah yang menciptakan langit dan bumi sanggup menciptakannya serupa itu? Sesungguhnya Allah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Ia akan memerintahkan, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 78-82. Turunnya wahyu pada periode Mekah lebih dominan berbicara tentang masalah moral atau akhlak, perilaku sosial di masyarakat, dan ayat-ayat tentang hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya pada keesaan Allah. Meskipun pada periode Mekah banyak orang yang menolak dan menentang dakwah Nabi. Periode ketiga turunnya wahyu Al-Quran berlangsung di Madinah selama 10 tahun dan telah mendapatkan kebebasan bagi para pengikutnya untuk melaksanakan ajaran agama. Nah, pada periode ketiga, Al-Quran menurunkan sebuah ayat yang membangkitkan semangat Nabi dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah, hendaklah kamu memerangi orang-orang yang mengingkari janjinya dan mengusir Nabi. Apakah kalian takut kepada mereka? Sesungguhnya Allah yang lebih berhak untuk ditakuti jika kalian benar-benar beriman.
Perangilah, Allah akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Allah akan menerangi dan memuaskan hati golongan orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 13-14. Allah juga menurunkan sebuah ayat tentang peringatan yang harus dihindari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala, dan bertenung adalah perbuatan-perbuatan setan. Oleh karena itu, hindarilah semua itu agar kamu sekalian mendapat kemenangan. Sesungguhnya setan menginginkan permusuhan di antara kamu dan memalingkan kamu untuk mengingat Allah. Maka hentikanlah perbuatan-perbuatan tersebut. Pada masa Madinah, turun wahyu untuk membicarakan tentang aturan berupa hak dan kewajiban, masalah ekonomi, hubungan masyarakat, kejahatan, dan sebagainya. Masyarakat Madinah lebih terbuka dan menerima apa yang disabdakan Nabi, berbeda dengan masyarakat Makkah yang mayoritas masih ortodoks dan lebih memilih mempertahankan warisan adat istiadat nenek moyangnya. Disinilah tujuan Allah menurunkan wahyu secara bertahap karena melihat kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi dalam berdakwah. Implikasi yang diharapkan dalam metode dakwah secara bertahap adalah agar masyarakat dapat menerimanya dengan baik dan tidak terbebani oleh pelaksanaannya sedikit demi sedikit. Ditinjau dari waktu turunnya, ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dari segi waktu turunnya. Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah wahyu yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, meskipun Nabi berada di Mekah dan Arafah. Sebagaimana wahyu yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'amma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan suatu hukum, maka tetapkanlah dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah memberimu pengajaran yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Diturunkan pada Haji Wada seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal muqudatu wal mutaraddiyatu wa natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, hewan yang tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat dibeli. Diharamkan memakan hewan yang disembelih untuk berhala. Diharamkan mengundi nasib dengan anak panah karena hal yang demikian itu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Janganlah kamu takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, telah aku cukupkan nikmat bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Barang siapa melakukan sesuatu karena lapar dan bukan karena berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, dari segi tempat turunannya. Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Madaniyah adalah wahyu yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sil. Yang ketiga, dari segi sasarannya. Makkiyah adalah ayat yang imbauannya ditujukan kepada penduduk Makkah. Madaniyah adalah ayat yang imbauannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Ayat Al-Quran yang berisi seruan ya ayuhan nas, wahai manusia, adalah Makkiyah.
Sedangkan ayat Al-Quran yang berisi seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, adalah Madaniyah. Di samping itu, ada surat Madaniyah yang dibuka dengan seruan ya ayyuhan nas, bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, ciri-ciri ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ciri-ciri surat Makkiyah ialah pertama, mengandung ayat-ayat sajadah. Kedua, mengandung lafaz kalla. Ketiga, dimulai dengan redaksi yang ayyuhan nas, kecuali surat Al-Hajj ayat 77. Keempat, mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu. Kelima, mengandung kisah Nabi Adam dan iblis kecuali Al-Baqarah ayat 2. Keenam, dibuka dengan muqatta'ah atau hijai. Ketujuh, mengandung tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Kedelapan, ayat dan suratnya pendek, nada serta perkataannya kasar atau keras. Dan kesembilan ialah banyak mengandung kata-kata sumpah. Sedangkan ciri-ciri surat Madaniyah ialah pertama, mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. Kedua, mengandung sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut ayat 29. Ketiga, mengkitabi ahli kitab dan menguraikan perbuatan mereka yang telah menyimpang dari kitab Allah. Keempat, mengungkap langkah-langkah orang munafik. Kelima, surat dan sebagian ayatnya panjang. Dan keenam adalah menjelaskan hukum dengan menggunakan uslub dengan jelas. Cara Al-Quran diturunkan. Karena wahyu secara terminologis adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, maka perlu juga dikemukakan bagaimana cara Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Nah, berikut ini adalah model-model pewahyuan Al-Quranul Karim kepada nabi. Yang pertama, wahyu Allah turun kepada malaikat. Dibagi menjadi dua, yaitu di dalam Al-Quranul Karim terdapat nas mengenai kalam Allah kepada para malaikatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Demikian halnya terdapat dalam surat-surat lain seperti Quran Surat Al-Anfal ayat 12, Quran Surat Az-Zariyat ayat 4, Quran Surat Al-Naziat ayat 5. Nas-nas tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada para malaikat tanpa perantaran dan dengan pembicaraan yang dipahami oleh para malaikat itu. Yang kedua, telah nyata pula bahwa Al-Quran telah dituliskan di Lauh Mahfudz berdasarkan firman Allah berikut. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfudz, yang artinya bahwa yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfudz. Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Demikian pula bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1, serta ayat-ayat lain yang menyebutkan hal itu ialah Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah berupa Al-Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa malaikat Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafalnya yang khusus. Yang kedua, bahwa malaikat Jibril menghafalnya dari Lauh Mahfudz. Yang ketiga, bahwa maknanya disampaikan kepada malaikat Jibril, sedang lafalnya adalah lafal Jibril atau lafal Nabi Muhammad SAW. 2. Wahyu Allah turun kepada para rasul tanpa melalui perantaran. Yang pertama, melalui mimpi yang benar di dalam tidur. Nah, dalam sebuah hadis berbunyi,
dan Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, ketika Rasulullah SAW pada suatu hari berada di antara kami dalam masjid, tiba-tiba ia mendengkur lalu mengangkat kepala beliau dalam keadaan senyum. Aku tanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau tertawa, wahai Rasulullah? Ia menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surah. Lalu ia membacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kausar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, di antara alasan yang menunjukkan bahwa mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti ialah mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Lalu yang kedua, melalui kalam ilahi dari balik tabir. Nah, peristiwa ini dialami oleh Nabi Musa alaihissalam sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam taqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa ta'lima. Yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. C. Wahyu Allah turun kepada Rasul melalui perantaran malaikat. Nah, ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasulullah. Cara pertama, datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat bagi Rasulullah. Apabila wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW, dengan cara ini, maka ia mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sekali suara kepakan sayap-sayap para malaikat. Cara kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Cara yang demikian itu lebih ringan dari cara sebelumnya, karena ada kesesuaian antara pembicara dan pendengar. Rasul merasa senang sekali mendengarkan dari utusan pembawa wahyu itu, karena merasa seperti seorang manusia yang berhadapan dengan saudaranya sendiri. Nah, keduanya itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu, dan dijawab Nabi, kadang-kadang ia datang kepadaku bagaikan dencingan lonceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Lalu ia pergi, dan aku telah menyadari apa yang dikatakannya. Dan terkadang malaikat menjelma kepadaku sebagai seorang laki-laki, lalu dia bercerita kepadaku, dan aku pun memahami apa yang dia katakan. Wahyu yang diturunkan kepada Rasul melalui perantaran malaikat dapat digambarkan dalam skema berikut, yaitu Allah akan ke malaikat itu akan menyampaikannya kepada Rasulullah seperti itu. Nah, sejalan dengan tiga model pewahyuan di atas, dalam karyanya Al-Idhkan fi Ulum Al-Quran, Al-Suyuti juga mengumpulkan cara-cara pewahyuan sebagai berikut. Yang pertama, wahyu datang laksana gemerincing lonceng. Ada juga wahyu dihujamkan ke dalam hati Nabi oleh Jibril. Yang ketiga, Jibril menyampaikan wahyu dengan merupakan diri sebagai manusia. Yang keempat, wahyu disampaikan oleh Tuhan secara langsung tanpa perantara, baik ketika Nabi terjaga, sebagaimana dalam peristiwa Mi'raj, maupun dalam impian. Urutan surat Al-Quran sesuai tartib nuzul yang bersifat tauqif. Mengenai proses pewahyuan Al-Quran, umat Islam sepakat bahwa mushaf yang kini beredar tidaklah disusun berdasarkan urutan turunannya atau tartib al-nuzul, akan tetapi berdasarkan susunan tartib al-mushaf. Dalam Ras Utsmaini yang ditetapkan sejak kekhalifahan Utsman bin Affan, yang kemudian dijadikan standar baku dalam penulisan Al-Quran hingga saat ini. Seperti yang telah diketahui, ayat yang pertama kali turun bukanlah surat Al-Fatihah, yang diurutkan pertama dalam mushaf yang kini beredar, akan tetapi 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu surat yang diletakkan diurutkan ke 96 dalam mushaf.
Jika susunan tartib al-mushaf sering dipakai dalam berbagai penggunaan, serta kerap diasumsikan sebagai susunan yang bersifat tauqifi, maka tartib nuzul adalah susunan yang sifatnya terlihat lebih ijtihadi. Urutan surat di dalam Al-Quran itu merupakan tauqifi atau ijtihad dari para sahabat ya. Ini merupakan persoalan khilaf. Jumhur ulama berpendapat yang kedua, di antara Imam Malik dan Al-Khodi Abu Bakar. Dalam salah satu pendapatnya, Ibnu Faris mengatakan begini, Jam'ul Quran atau kodifikasi Al-Quran itu ada dua macam. Pertama, menyusun surat-suratnya seperti mendahulukan as-sab'u at-taywal atau 7 surat yang terpanjang, kemudian menggiringnya dengan al-mi'aini. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun yang kedua adalah menghimpun ayat-ayat dalam surat-surat Al-Quran. Ini adalah tauqifi, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana diperoleh dari Jibril, dan Jibril dari Allah SWT. Nah, di tengah maraknya penulisan kitab tafsir dengan sistematik, tartib al-mushaf, beberapa musafir muncul untuk mencoba melakukan hal baru. Jadi membuat eksperimen baru gitu, yakni dengan menjadikan tartib al-nuzul sebagai cara untuk memahami Al-Quran melalui penafsiran. Salah satunya adalah Izzat Darwazah dalam Al-Tafsir Al-Hadis, Tartib Al-Zuwar, Hasbah Al-Nuzul, penulisan karya tafsir berdasarkan tartib al-nuzul ini memang masih relatif sedikit. Secara epistemologis, penafsiran metode tartib nuzul corak tarikihi atau historis dengan sumber penafsiran ra'yi dan asar, seperti yang dilakukan oleh Darwazah dalam karya tafsirnya, bertujuan untuk memproduksi sebuah penafsiran yang relatif, rasional, aplikatif, dan memiliki basis keilmuan yang kokoh. Dalam kerangka yang lebih teknis, penafsiran semacam ini memang mengucut kepada 3 pertanyaan penting, yaitu sumber, metode, dan upaya validasi dalam setiap proses penafsiran yang dilakukan. Nah, Darwazah adalah musafir kontemporer yang berusaha merefleksikan teks dengan pendekatan keilmuan yang sejalan dengan semangat zamannya. Jadi mengikuti zaman, dengan mengikuti perkembangan zaman gitu, dia mengembangkan gimana penafsirannya begitu. Nah, di dalam wacana studi Quran, terutama dalam kajian yang berkaitan dengan surah-surahnya, terdapat 2 bentuk tartib surah. Bentuk pertama adalah tartib surah sebagaimana terdapat dalam mushaf Al-Quran, dimulai dari Al-Fatihah sampai Al-Nas. Dan bentuk kedua adalah tartib surah menurut kronologi turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi, dimulai dari ayat yang pertama kali turun sampai ayat yang terakhir diterima Nabi. Jika ditinjau dari aspek sistematika, penyusunan dibagi menjadi 2, yaitu tartib nuzul dan tartib mushafi. Tartib nuzul surat adalah susunan Al-Quran secara kronologis mulai dari surat yang pertama kali turun hingga yang terakhir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa urutan surat-surat Al-Quran ini merupakan ijtihad para sahabat, adanya perbedaan mushaf para sahabat itu sendiri dalam urutan surat-suratnya. Jadi mempunyai argumennya sendiri-sendiri, mempunyai pedomannya sendiri-sendiri para sahabatnya. Karena sebagaimana mereka ada yang menyusun urutan surat-suratnya berdasarkan tartibun nuzul atau urutan turunannya. Seperti Mushaf Ali yang permulaannya adalah surat Iqra, kemudian Al-Muddatsir, kemudian Nun, kemudian Al-Muzammil, kemudian Taubat, dan kemudian At-Takakwir. Seperti itulah hingga akhir Al-Makkiyah dan Al-Madinah. Pendapat yang membuat semua orang lega dengan penafsiran ini disampaikan oleh Imam Baihaqi, yaitu bahwa tartib atau urutan seluruh surat dalam Al-Quran itu adalah tauqifi.
kecuali Baroah dan Al-Anfal, dan tidak sepantasnya bahwa bacaan Nabi SAW atas beberapa surah secara beruntutan dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan urutan surat-surat itu juga, dikarenakan tidak ada hadis tentang bacaan Nabi SAW mengenai surat An-Nisa sebelum surat Ali Imran, karena urutan surat-surat di dalam bacaan atau sholat itu tidaklah menjadi suatu kewajiban. Kalaupun Nabi SAW melakukannya, maka untuk menjelaskan bahwa itu boleh. Jadi kesimpulannya, urutan surat Al-Quran sesuai tartib nuzul ini bersifat tauqifi, yaitu berdasarkan petunjuk menurut dari Nabi Muhammad SAW berbeda menggunakan hal tersebut. Hal tartib dan susunan surat terdapat perbedaan para ulama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, para ulama mempunyai argumen dan pendapatnya sendiri-sendiri. Terdapat yang berpendapat tertib surat tauqifi, yang beropini ijtihadi. Bahkan ada yang berpendapat sebagai tauqifi, sebagai ijtihadi. Dalam hal ini, pendapat yang menyatakan tauqifi mempunyai argumen yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.